Kalau kita selalu berbunga-bunga, pikiran kita tenang. Betul. Emosi pun tidak ada. Betul. Selalu tersenyum, Betul. mengingat yang indah-indah. Ya. Antara musuh dan kawan itu bisa terjadi bersatu. Mestinya itu yang pernah kita dengar bahwa di dunia ini kemungkinan itu selalu ada. Kiranya Pak AHY ini cukup brilian juga. Dia dalam hal ini mungkin dia mengatakan bahwa bisa saja koalisi perubahan ini bubar. Ya. Kalau bubar nggak punya teman, ya marilah kita bekerja bersama-sama demi bangsa yang kita cintai. Negeri ini harus bersatu menuju kemenangan, menuju masyarakat adil makmur, masyarakat maju di tahun emas 2045 yang akan datang. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi, tentunya di channel favorit kita, yaitu Mister Puisi yang dipersembahkan oleh MGP Media. Ya, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas lagi tentang dunia perpolitikan nih. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Demokrat berkoalisi dengan PDIP. Apakah mungkin tuh Demokrat berkoalisi dengan PDIP, sedangkan Demokrat sendiri tergabung dengan Partai Koalisi Perubahan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan menanyakan langsung kepada Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Gimana nih Mister Puisi kabarnya? Kabarnya baik. Hari ini kita berbunga-bunga karena duduk di kursi yang bunga-bunga. Kalau kita selalu berbunga-bunga, pikiran kita tenang. Betul. Emosi pun tidak ada. Betul. Selalu tersenyum. Betul. Mengingat yang indah-indah. Ya. Begitu indahlah bunga yang mewarnai kita hari ini. Iya, tepuk tangan dong untuk Mister Puisi. Tetap selalu puitis ya, namanya juga Mister Puisi teman-teman. Mister Puisi, pada hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya Mister Puisi ya. Menurut Mister Puisi ini seperti apa nih kalau misalkan Partai Demokrat ini berkoalisi dengan Partai PDIP, Mister Puisi? Kalau kita mensitir seorang filosof yang sangat ternama, ya. Aristoteles namanya. Beliau mengatakan kemungkinan itu selalu ada. Betul. Ya, dalam hal ini yang begitu tidak mungkin, misalnya PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat ternyata melalui putra-putrinya mereka mulai ingin mendekatkan diri dan bertemu sudah 2 kali. Ya. Itu menandakan bahwa apapun di dunia ini, betapapun sulitnya untuk mengadakan suatu pendekatan antara musuh dan kawan, itu bisa terjadi bersatu. Mestinya itu yang pernah kita dengar bahwa di dunia ini kemungkinan itu selalu ada. Ya. Nah, coba kita lihat siapa yang menyangka bahwa ketegangan yang dahulu telah terjadi antara Pak SBY dengan Ibu Megawati akhirnya cair oleh putra-putrinya. Mereka bertemu, bersilaturahmi, dan menyamakan ideologis. Sehingga terjadilah pertemuan itu. Nah, tetapi pertemuan itu bukan sekedar pertemuan. Kiranya Pak AHY ini cukup brilian juga. Dia dalam hal ini mungkin dia mengatakan bahwa bisa saja koalisi perubahan ini bubar. Ya. Kalau bubar nggak punya teman, ya mulainya ada pendekatan dengan PDI Perjuangan. Di mana pendekatan ini dimulai oleh Bu Puan sendiri. Karena Bu Puan waktu itu menyebut bahwa salah satu daripada cawapres Pak Ganjar adalah AHY. Gayung bersambut. Pak SBY juga sangat bahagia mendengar kata-kata itu. Sehingga terjadi pertemuan silaturahmi antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan, di mana hal itu sangat positif sekali. Sehingga kiranya nanti pemilihan presiden 2024 lebih kondusif. Ya. Ini yang sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat.
marilah kita bekerja bersama-sama demi bangsa yang kita cintai. Negeri ini harus bersatu menuju kemenangan, menuju masyarakat adil makmur, masyarakat maju di tahun emas 2045 yang akan datang. Iya, betul sekali. Nah, makanya banyak yang memperkirakan bahwa PDI Perjuangan ini bisa menarik Partai Demokrat. Kenapa? Kita lihat sekarang koalisi besar sudah terjadi di negeri ini, yaitu Pak Prabowo mampu menarik PAN dan Golkar. Artinya sudah ada 4 partai berkoalisi untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden 2024 yang akan datang. Ini kalau dilihat jumlah suaranya sudah hampir 45%. Waduh. Ini udah hampir melebihi ambang batas 50%. Betul. Iya. Malah bisa dipastikan ini nanti Mr. Visi ya. Nah, kalau nantinya kita nggak tahu Partai Demokrat bergabung ke PDI Perjuangan, Nasdem masuk ke koalisi besar Pak Prabowo ini, Wah. itu sudah akan mencapai ambang batas maksimum untuk menuju kemenangan Pilpres 2024. Ya, kemungkinan itu selalu ada. Pak Anies sendiri itu belum tentu dia akan menjadi capres. Ya. Nah, tapi kalau koalisi perubahan ini bubar, tentunya Pak Ganjar tidak mungkin bersatu dengan Pak Prabowo. Mereka akan fight. Nah, karena PDI Perjuangan kurang partai politik, PDI Perjuangan itu akan berusaha menarik minimal Partai Demokrat. Tentunya kalau Nasdem dan PKS pasti akan masuk ke Gerindra. Iya. Karena apalagi PKS sudah lama berkoalisi dengan Gerindra pada saat Gubernur DKI dan pada saat pemilihan bupati, dan itu banyak sekali mereka bergabung ya. Nah, itu yang menyebabkan bahwa kiranya ini masih ada teka-teki yang sangat orang bertanya-tanya besar. Magnet apa sih yang menyebabkan bisa sangat kuat sehingga Prabowo didekati dan mendekat dan bergabung dengan PAN sekaligus dengan Golkar? Magnet apa sih yang terjadi? Makanya banyak orang menganalisa, membuat isu bahwa ini adalah magnetnya Pak Jokowi lah yang bisa mendekatkan PAN dan Golkar ke Gerindra. Tapi ini kan baru perkiraan, belum tentu juga benar. Karena apa? Nah, tapi yang jadi masalah, kenapa tadinya itu kan sebetulnya PAN itu dari awal tuh untuk mengusung Pak Ganjar Pranowo. Kenapa kok tiba-tiba bisa pindah ke Gerindra? Itu kan menjadi tanda tanya besar. Magnet apakah sih yang mendorong kedua partai besar ini nempel ke Pak Prabowo sendiri? Oke, itu yang terjadi saat ini, sehingga ya walaupun Pak Ganjar bilang itu biasa-biasa saja bergabung, tetapi itu kata-kata gestur yang agak grogi. Karena tanpa ada partai politik lagi yang bergabung dengan PDI Perjuangan sangat riskan sekali. Karena saat ini PDI Perjuangan dengan P3 maksimal baru 25% suara di parlemen. Sedangkan Demokrat, PKS dan Nasdem itu mungkin ada 27%. Waduh. Itu yang menyebabkan bahwa PDI Perjuangan bekerja keras untuk menarik salah satu partai yang ada di koalisi perubahan. Waduh, berarti bisa kita simpulkan bahwa yang dipilih oleh PDIP ini adalah Demokrat sendiri, Mr. Puisi. Jadi secara tidak langsung ini bakal bisa terjadi ya, Mr. Puisi ya, kalau Demokrat ini akan ditarik oleh PDIP. Bisa saja terjadi, karena mungkin setelah
last minute Pak Surya Paloh tidak mengusung ataupun mendeklarasikan cawapres karena merasa mungkin tidak ada gunanya, buang-buang uang, kalah. Bisa saya yang cabut duluan Pak Surya Paloh ke Gerindra. Belum lagi bulan Agustus ini tidak diumumkan cawapresnya Pak Anies. Itu bisa jadi petaka bagi koalisi perubahan apabila Demokrat itu marah. Iya, betul. Nah ini yang memungkinkan Demokrat bisa mulai bertemu lagi dengan Bu Puan. Oke. Nah itulah yang terjadi di koalisi perubahan. Terus yang terjadi di PDI Perjuangan adalah kekurangan partai politik untuk mengusung Pak Ganjar. Tetapi yang terjadi di Pak Prabowo adalah sangat besar dukungan Pak Prabowo untuk jadi presiden oleh 4 partai politik yang bisa mencapai 45% lebih suara di parlemen. Oke, nah ini... Karena apa? Seorang presiden itu nantinya membutuhkan memang suara lebih besar dari 51% di parlemen. Iya. Gitu loh. Sehingga pemerintahan ini berjalan mulus selama 5 tahun. Betul. Nah, Mr. Puisi, kalau memang ini akan terjadi nih, Demokrat akan berkoalisi dengan PDIP, apa yang terjadi dengan koalisi perubahan tentunya, Mr. Puisi? Bubar. Otomatis bubar, Mr. Puisi. Bapak bubar. Anies gimana, Mr. Puisi, ini kira-kira? Ya, apa yang akan dilakukan Bapak Anies nih, kira-kira kok dari pandangan kacamata Mr. Puisi sendiri? Pak Anies bisa saja kita nggak tahu, karena kalau memang koalisi yang Pak Prabowo ini belum ada cawapres, bisa saja bergabung ke Pak Prabowo. Akhirnya Bapak Anies menjadi cawapresnya, Mr. Puisi, ya? Bisa itu, saja ya? terjadi. Nah, itulah saya bilang politik itu tidak bisa kita prediksi dengan secepat kilat. Karena banyak kepentingan ada di sini. Belum kepentingan partai politik itu sendiri untuk mendapatkan efek ekor jas. Belum lagi partai politik sendiri itu menganalisis besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Konon katanya bisa 5 triliun. Waduh. Coba. Nah, makanya perlu juga sih kadang-kadang dicari seorang cawapres yang membawa amunisi gitu. Iya, betul. Gitu loh. Tetapi punya elektabilitas yang tinggi. Iya. Gitu. Nah, itulah saya nggak tahu nasibnya Pak Sandi Uno, nasibnya Pak Erick Thohir, kemana ini akan berlabuh kita nggak tahu. Waduh, masih pertanyaan tanda besar, Mr. Puisi, ya. Nah, kalau misalkan nanti Demokrat ini berkoalisi dengan PDIP, berarti kemungkinan besar Bapak AHY sendiri akan menjadi cawapresnya Bapak Ganjar dong, Mr. Puisi? Belum tentu. Belum tentu juga. Ya, dan PDI juga akan mencari cawapres yang lebih bagus. Paling tidak kalau AHY berkoalisi, minimal menteri, udah pasti beberapa menteri akan ada akan diberikan jatahnya oleh PDI Perjuangan. Betul. Waduh. Berarti kita ini masih belum tahu nih kalau misalkan nanti Demokrat ini benar-benar berkoalisi dengan PDIP, apakah Bapak AHY akan tetap akan menjalankan diri sebagai cawapresnya Bapak Ganjar, atau mungkin dari nama-nama lainnya akan dijadikan cawapresnya Bapak Ganjar sendiri, ya, Mr. Puisi, ya? Ya, kalau mau menang Demokrat gabung, suara di parlemen, suara rakyat makin banyak, mencari cawapres yang sangat kuat di NU. Oke, betul. Jadi yang paling bagus mungkin Ibu Khofifah. Betul. Itu kalau Ibu Khofifah itu ya pertarungan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar bisa seimbang, ya, Mr. Puisi, ya. Gitu. Dan apalagi kalau nanti kita memang ini benar terjadi, bisa-bisa Bapak Anies bisa berkoalisi dengan Bapak Prabowo, Mr. Puisi, seperti itu, ya. Wah, ini kita kalau membahas ekonomi memang nggak ada habisnya, teman-teman, karena masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Tapi bukan ekonomi, bahas politik. Politik, teman-teman. Kalau bahas ekonomi, mari kita bahas setelah Pilpres. Nah, betul. Bagaimana ekonomi Indonesia akan menjadi mendunia. Waduh. Apabila kita meneruskan atau melanjutkan perjuangan Pak Jokowi untuk menuju Indonesia tahun emas 2045 menjadi 4 atau 5 negara besar di dunia. Betul. Itu. Waduh. Karena memang channel Mr. Puisi juga tidak hanya membahas politik, ya, Mr. Puisi, tapi nanti kita akan membahas tentang perekonomian, tentang budaya, tentang seni, dan pariwisata, dan masih banyak lain, teman-teman, seperti itu. Nah, Mr. Puisi, kalau menurut Mr. Puisi sendiri nih, kalau memang Demokrat ini berarti akan bergabung dengan PDIP, berarti
cawapres yang tepat bukan Bapak AHY sendiri ya, Mr. Puisi ya? Yang di mana untuk cawapres? Untuk Bapak Ganjar. Ya, Pak AHY melalui Demokratnya sendiri untuk menaikkan suara Iya, betul. di Pak Ganjar. Iya. Kemudian yang tepat, ya ada beberapa orang yang tepat mungkin di Pak Ganjar, mungkin Bu Khofifah ataupun Pak Mahfud MD. Pak Mahfud Itu sangat MD. tepat. Iya, betul, Gitu. betul. Oke. Ya, teman-teman, kembali lagi kita masih menunggu-nunggu apa yang akan terjadi. Karena kemungkinan di politik ini kadang-kadang berbeda jam udah bisa banyak kemungkinan ya, Mr. Puisi. Jadi banyak berita-berita yang kadang-kadang kita, wah kok ini bisa seperti ini, seperti ini. Nah, itu memang itulah politik teman-teman. Dan pasti yang tentunya kita di sini di channel Mr. Puisi ini ingin memberikan informasi untuk teman-teman agar nanti teman-teman bisa mempunyai pilihan yang tepat pada Pilpres tahun 2024. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, Mr. Puisi terima kasih untuk pembahasannya hari ini, sore ini. Seru banget nih kita ngobrol-ngobrolnya. Dan tentunya jangan bosan-bosan Mr. Puisi untuk menjadi narasumber kita. Dan buat teman-teman, jangan lupa dukung selalu channel Mr. Puisi dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya. Saya Rudi, pamit undur diri. Bye-bye.